Tahukah kamu apa itu motivasi belajar? Menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi belajar tidak akan terbentuk apabila kamu tidak mempunyai keinginan, cita-cita, atau menyadari manfaat belajar bagi diri kamu. Oleh karena itu, dibutuhkan kondisi yang tertentu. Menurut Saiful Bahri, motivasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan kuat yang berasal dari seseorang. Motivasi ini sangat diperlukan untuk menemukan motivasi belajar. Kamu yang memiliki motivasi ini selalu ingin maju dalam belajar. Keinginan ini dilatar belakangi oleh pemikiran positif bahwa semua pelajaran yang dipelajari sekarang akan berguna untuk diri kamu, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah keinginan untuk mencapai sesuatu didorong karena ingin mendapatkan penghargaan eksternal atau menghindari hukuman eksternal. Kamu dikatakan memiliki motivasi ini jika kamu mendapatkan tujuan belajarnya di luar hal yang dipelajarinya. Misalnya, mendapatkan pujian, mendapatkan juara, dan mendapatkan hadiah. Fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Motivasi yang berfungsi sebagai pendorong yaitu motivasi yang memengaruhi sikap apa yang seharusnya kamu lakukan dalam rangka belajar. Pada awalnya, kamu tidak memiliki minat untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang nantinya akan dipelajari, maka hal ini akan mendorong kamu untuk belajar dalam rangka mencari tahu. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis yang melahirkan sikap adalah kekuatan yang sangat kuat yang kemudian menjelma dalam gerakan psikofisik. Akal pikiran berproses dengan raga, perbuatan dan akal pikiran yang sangat kuat sehingga mengerti betul isi apa yang dipelajari. 3. Motivasi sebagai pengarah perbuatan. Peranan motivasi yang dapat mengarahkan perbuatan kamu dalam belajar. Kamu yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana yang harus diperbuat dan mana yang tidak dilakukan. Faktor pengarah dalam belajar adalah tujuan belajar itu sendiri. Yang pertama, bergaul dengan orang-orang yang senang belajar. Bergaul dengan orang-orang yang senang belajar dan berprestasi akan membuat kamu menjadi gemar belajar. Selain itu, coba cari orang atau komunitas yang mempunyai kebiasaan baik dalam belajar. Kebiasaan dan semangat mereka nantinya akan menular kepada kamu. Yang kedua, belajar apapun. Pengertian belajar di sini dipahami secara luas, baik formal maupun non-formal. Kamu bisa belajar tentang berbagai keterampilan seperti merakit komputer, belajar menulis, membuat film, dan belajar berwirausaha. Ketiga, belajar dari internet. Kamu bisa memanfaatkan internet untuk bergabung dengan kumpulan orang-orang yang senang belajar. Dengan hal ini, kamu dapat bertukar pendapat dan pikiran dengan orang lain. Keempat, bergaul dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikir positif. Di dunia ini, ada orang yang selalu terlihat optimis meski masalah merundung.
Kamu akan tertular semangat, gairah, dan rasa optimis jika sering bersosialisasi dengan orang-orang yang berada dalam komunitas seperti itu. Begitupun sebaliknya. Kelima, cari motivator. Kadangkala kamu membutuhkan orang lain sebagai pemacu atau mentor dalam menjalani hidup, misalnya teman, orang tua, ataupun pacar. Kamu pun bisa melakukan hal serupa dengan mencari seseorang atau komunitas yang dapat membantu mengarahkan atau memotivasi kamu dalam belajar dan meraih prestasi. Kamu yang awalnya tidak semangat dalam belajar, dengan meningkatkan motivasi belajar ini, kamu akan menjadi pribadi yang lebih semangat, tekun menghadapi tugas, bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, hingga akhirnya kamu berhasil meraih keinginanmu. Kamu juga akan berhasil mendapatkan prestasi sebaik mungkin.